say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniasi dengan NIM 007, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, tahun akademik 2022. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah sistem kepercayaan atau keyakinan dasar dalam agama Islam yang mencakup prinsip-prinsip fundamental yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Akidah ini berfungsi sebagai fondasi spiritual dan moral bagi kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ini, akidah mencakup yang pertama, iman kepada Allah, meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Yang kedua, iman kepada para malaikat, keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan Allah untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti mencatat amal perbuatan manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur sebagai petunjuk hidup umat manusia. Yang keempat, iman kepada para rasul, meyakini bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya dan membimbing umat manusia. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah mati, di mana setiap amal perbuatan akan dihisab. Yang keenam, iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar. Mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah, yang baik maupun yang buruk. Akidah Islamiyah tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi landasan dalam beribadah, berperilaku, dan berinteraksi sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan maksud dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah. Yang pertama ada dasar normatif. Dasar normatif akidah Islamiyah berasal dari sumber-sumber primer, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang harus diyakini dan bagaimana seharusnya berperilaku. Norma-norma ini berfungsi sebagai rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aspek ibadah, moralitas, dan etika sosial. Misalnya, konsep keadilan, kejujuran, dan kasih sayang diatur dalam kerangka akidah. Yang kedua ada dasar filosofis. Secara filosofis, akidah Islamiyah membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi dan tujuan hidup. Hal ini meliputi pemahaman tentang sifat Tuhan, tujuan penciptaan, serta makna kehidupan dan kematian. Akidah juga memberikan kerangka berpikir yang membantu individu memahami tempatnya di dunia, relasi dengan Tuhan, dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Dengan pemahaman ini, seorang Muslim dapat menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan etika yang kuat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Yang pertama ada meningkatkan toleransi. Sikap inklusif dalam berakidah sangat penting untuk mengurangi konflik antar kelompok, baik di dalam umat Islam sendiri maupun dengan kelompok agama lain. Toleransi memungkinkan umat Islam untuk menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan, menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang kedua, memperkuat persatuan. Dalam komunitas yang beragam, inklusif membantu menyatukan umat Islam di bawah prinsip-prinsip dasar akidah.
Meskipun terdapat variasi dalam praktek dan pemahaman, hal ini memperkuat solidaritas dan mengurangi friksi yang dapat merugikan persatuan. Yang ketiga, dialog konstruktif. Sikap terbuka dan inklusif memungkinkan terjadinya dialog yang lebih konstruktif antara Muslim dan non-Muslim. Ini menciptakan saling pengertian dan kerjasama dalam masyarakat yang multikultural, serta membantu mengatasi stereotip dan prasangka. Yang keempat, menghadapi tantangan modern. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam, sikap inklusif memungkinkan umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Ini termasuk menghadapi isu-isu sosial, politik, dan budaya yang memerlukan pendekatan yang lebih terbuka dan komprehensif. Dengan demikian, sikap inklusif dalam berakidah tidak hanya memperkuat internal umat Islam, tetapi juga memungkinkan ekspresi Islam yang lebih positif dalam konteks sosial yang lebih luas. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.